Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang membangun sistem jaringan lokal di sistem informasi Knowfix, di mana kita akan menggunakan dua buah virtual machine. Yang pertama saya kasih nama virtual mesinnya COM1 dengan IP 200.165.165.2 dengan gateway 1651. Dan untuk komputer 2 ini konfigurasi yang akan kita gunakan. Ya, langsung saja kita klik di VMware Create New Virtual Machine. Di sini klik Next. Lalu kita pilih file ISO Knowfix. Lalu Open. Lalu Next. Di sini kita pilih guest operating systemnya Linux dengan versi order Linux, ini terserah. Di sini saya pilih yang Linux 2.6x. Lalu klik Next. Nah, ini virtual machine name-nya kita ganti. Mungkin ini COM1. Ini adalah location penyimpanan. Untuk sementara saya menyimpannya di user. Ya, bla bla bla. Klik Next. Next. Dan di sini finish. Dan kita baru selesai untuk membuat satu virtual machine dengan nama komputer 1. Di sini kita klik enter. Lalu langsung saja kita bikin satu virtual machine lagi. Caranya juga sama. Bedanya hanya virtual machine name-nya kita ganti. Untuk yang kedua ini COM2. Lalu next sampai finish. Di sini kita menunggu sistemnya untuk booting. Jadi nanti kita akan mengisikan di komputer 1 IP-nya dengan 200.165.165.2 dan komputer 2 dengan IP 165.3. Oke, di sini masih menunggu. Untuk lebih mudahnya kita ganti aja modenya ke full screen mode. Ya, sekarang kita berada di virtual machine yang namanya COM1. Bisa dilihat di sini COM1. Jadi di sini langkah awalnya adalah kita klik di sini namanya console. Jadi untuk ngeset IP kita masuk dulu ke super user dengan mengetikkan SU enter. Lalu di sini kita set password rootnya dengan mengetikkan passwd enter, masukkan kode. Jadi di sini saya akan memasukkan kode 1212 untuk komputer 1. Ulangi lagi 1212. Dan di sini berhasil untuk memasukkan password. Lalu langkah selanjutnya adalah kita masukkan IP lokal dengan cara mengetikkan if config header 0, masukkan IP masukkan IP 200.165.165.2, dilanjutkan dengan netmask sama dengan 255.0, lalu enter. Dan langkah selanjutnya adalah kita memasukkan IP gateway dengan cara mengetikkan perintah root add default gateway, masukkan IP gateway-nya .1, lalu enter. Kalau sudah, kita untuk mengeceknya untuk mengecek IP kita bisa pakai if config enter. Maka di sini akan tertulis IP untuk komputer 1. Kita memakai 105.2. Lalu untuk mengecek IP gateway kita ketikkan perintah root min n. Nah, ini IP gateway yang kita pakai. Kalau sudah sampai di sini, kita lanjut ke virtual machine yang kedua. Klik aja tanda arah panah kanannya. Nah, di sini caranya juga sama dengan cara sebelumnya. Di konsol masuk dulu super user. Di sini kita masukkan password root passwd enter.
Untuk komputer 1 tadi saya gunakan 1212, untuk komputer 2 saya gunakan 1313. Enter, ulang lagi 1313, enter. Lalu masukkan IP untuk komputer 2 ini 200, oh maaf, 200 105 105.3 dengan netmask 255.0, enter. Dilanjutkan dengan IP root add default GW 200 165 165.1, lalu enter. Kalau seandainya berhasil, kita bisa buktikan dengan ping. Kita ping ke otomatis ya, yang aktif sekarang ini adalah virtual machine COM2. Kalau ingin ngeping melalui jaringan, kita harus ping ke alamat IP di komputer 1 200 165. Di COM1 kita menggunakan 152, enter. Dan di sini ada reply dari komputer 1. Ya, ini berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan secara lokal Knoppix kita. Untuk stopnya Ctrl C. Ya, sampai di sini kita sudah selesai untuk mengkoneksikan jaringan lokal di Knoppix. Ya, selanjutnya kita akan membuat sebuah file di komputer 1, di mana file ini akan bisa diakses melalui komputer 2. Ya, langsung saja kita kembali ke komputer 1. Di komputer 1 kita buat satu file. Mungkin nama file yang akan saya bikin cat. Oh ya, di Linux untuk membuat satu file baru kita gunakan perintah cat tanda besar, lalu nama file, mungkin di sini namanya fileku.txt, lalu enter. Nah, di sini kita isikan apa isi dari file .txt. Mungkin saya isikan di sini, ini latihanku. Lalu kalau sudah selesai, tekan Ctrl D untuk menyimpan dan keluar dari editor. Ctrl D. Nah, di sini untuk melihat isi dari fileku, kita pakai cat fileku.txt. Maka akan muncul di sini ini latihanku. Karena isi dari fileku.txt adalah ini latihanku. Lalu selanjutnya kita akan mentransfer fileku.txt ini. Oh maaf, sebelumnya kita cek dulu dengan perintah ls. Kita punya di sini satu file namanya fileku.txt. Lalu selanjutnya kita akan mentransfernya ke komputer 2 dengan cara mengetikkan perintah sftp alamat IP ke komputer yang akan kita kirim. Sekarang komputer yang aktif adalah komputer 1. Otomatis kita akan mengirim ke komputer 2. Maka akan kita masukkan setelah sftp ini alamat IP komputer 2. Komputer 2 adalah 165.3, lalu enter. Ini gagal akses, seperti ada yang ketinggalan. Coba tes ping dulu ke alamat IP 165.3. Oh, connect. Oh, sepertinya kesannya tidak bisa. Oh, kita butuh untuk mengaktifkan SSH servernya dulu dengan cara mengklik ini logo penguin, lalu di service, lalu ambil di start SSH server, klik. Nah, di SSH server di komputer 1 saya isikan passwordnya UP, enter, UP. Saya sarankan untuk selalu mencatat setiap password yang disimpan supaya tidak bingung atau lupa nantinya. Lalu kalau setelah berhasil mengisikan password, klik enter. Lalu di komputer 2 kita butuh juga untuk mengaktifkan SSH servernya. Caranya sama. Di service, start SSH server. Buat komputer 2 saya isikan passwordnya YPTK. Ulangi lagi, YPTK. Oke, selesai. Kita kembali lagi ke komputer 1. Lalu kita ulangi perintah sftp 200.165.165.3.
Ya, ini lagi mengkoneksikan. Ya, tunggu, ini memang agak lama. Jadi intinya nanti kalau seandainya kita berhasil mentransfer fileku .txt, maka fileku .txt akan dapat diakses dari komputer 2. Nah, ini udah selesai. Dia ada pertanyaan, are you sure you want to continue connecting? Kita ketik aja yes. Menunggu lagi. Dia meminta password. Password yang akan kita akan isi di sini yang pertama adalah biasanya yang pertama ditanyakan itu adalah password dari SSH komputer 1. Otomatis password SSH komputer 1 saya adalah UPI. Lalu password yang kedua ini adalah password SSH dari komputer yang kedua, YPTK. Enter. Kalau seandainya ada password ketiga, otomatis password yang pertama tadi adalah passwordnya salah input. Jadi ulangi lagi password yang pertama, UPI. Nah, otomatis tadi saya salah input di password pertama. Password pertama tadi harusnya password SSH server komputer tujuan, otomatis YPTK harusnya. Karena saya salah inputkan, makanya muncul 3 kali pertanyaan. Harusnya cuma ditanyakan 3 kali password. Yang pertama ini adalah password SSH tujuan, yang kedua password SSH komputer asal, yang ketiga adalah password root dari komputer tujuan. Password root dari komputer tujuan saya isi tadi 1313. Enter. Otomatis akan muncul di sini SFTP jika berhasil. Dan ini berhasil connect, maka di sini muncul SFTP. Sekarang kita langkah selanjutnya adalah memindahkan fileku .txt tadi ke komputer 2. Sekarang ini kita baru masih aktif di komputer 1. Ya, perintahnya untuk mentransfer yaitu cd garis miring ramdisk. Ini direktori yang akan kita tuju. Knopix. Lalu enter. Lalu setelah berhasil put nama file. Tadi nama file saya fileku.txt, lalu enter. Dan di sini uploading fileku.txt to bla 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 bla. Nama filenya fileku.txt 100%. Ya, ini tandanya kita sudah berhasil mentransfer fileku.txt. Ya, selanjutnya kita coba cek di komputer 2. Di komputer 2 kita ketik ls. Nah, muncul fileku.txt. Sekarang coba kita tampilkan cat fileku.txt, maka akan muncul ini latihanku. Sejauh ini kita sudah berhasil mentransfer file dari komputer 1 ke komputer 2. Jika sudah, sampai di sini dulu. Di video selanjutnya saya akan lanjut ke tutorial untuk melakukan bukan file transfer, cuman melakukan remote access dari komputer 2 ke komputer 1 untuk mengakses user dan file yang ada di dalam user tersebut. Ya, sampai di sini dulu untuk video yang pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya.